Halo teman-teman, perkenalkan aku Graciela Gratia Gloria Auroria Timanta Ginting Manik dari kelas 3 MA 15, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya mendengarkan secara efektif. Tapi sebelumnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian dulu nih, perbedaan antara pendengaran dan mendengarkan itu apa. Kalau misalnya pendengaran, itu adalah sebuah respons fisiologis di mana kita tidak mencoba ataupun kita melakukannya secara tidak sadar. Nah, kalau mendengarkan, itu kita lakukan secara sadar dan kita merespons terhadap apa yang pembicara katakan kepada kita ataupun apa yang kita coba dengarkan. Nah, mungkin kalau misalnya secara singkat, itu lebih kayak kalau ada motor yang lewat, kita secara nggak sadar bakal mendengar suara motornya. Nah, kalau misalnya mendengarkan, kita kayak ada orang curhat ke kita, atau kita lagi dengerin webinar, atau ada yang lagi seminar gitu. Itu kita mendengarkan orang itu dan merespons terhadap apa yang mereka coba katakan. Nah, ada 3A yang dapat kamu lakukan untuk mendengarkan secara aktif. Ada attention, attitude, dan adjustment. Kalau misalnya dari attention sendiri, mungkin gimana cara kamu memberikan perhatian lebih supaya kamu bisa lebih fokus kepada apa yang pembicara coba lakukan kepada kamu. Nah, kalau misalnya attitude, itu mungkin saat kita mendengarkan, kita berusaha untuk mencoba berpikiran terbuka atau berpikiran positif agar kita bisa lebih mendengarkan secara baik. Nah, kalau untuk adjustment, itu gimana caranya kita tahu supaya kapan kita bisa berbicara atau kapan kita seharusnya mendengarkan. Nah, tapi kadang ada juga nih hambatan-hambatan saat kita lagi mendengarkan seseorang berbicara, kayak judging misalnya. Kalau misalnya kita lagi mendengarkan seseorang, kita terlalu cepat menjudge atau mengambil keputusan bahkan sebelum kita mendengar keseluruhan ceritanya. Jadi kita udah kayak, oh ini pasti akhirnya bakal kayak gini nih. Ini bakal ada cerita di balik ini kayak gitu. Bahkan sebelum kita mendengar ceritanya. Nah, jadi terkadang kehambatan itu yang membuat kita berhenti mendengarkan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Kadang ada juga kayak kita membandingkan kisah kita dan antara kisah si pembicara. Itu ngebuat hambatan dimana kita nggak mendengarkan lagi nih apa yang coba disampaikan oleh si pembicara. Nah, gimana sih strategi supaya kita bisa meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan? Yang pertama, kita harus tetap berpikiran terbuka dan melihat dari sudut pandang si pembicara. Kayak apa sih yang mau dia sampaikan kepada kita? Kita harus dengerin dulu dan kita harus tetap open minded terhadap topik yang lagi dia bawa. Nah, lalu ada mengidentifikasi gangguan yang ada di sekitar kita. Kayak kalau misalnya ada suara motor atau ada orang lain yang lagi berbicara juga, atau gangguan dari TV misalnya, itu TV-nya bisa dimatiin dulu, lalu kita fokus sama apa yang lagi dibicarakan sama orang lain. Nah, yang ketiga itu ada poin-poin penting, mencatat poin-poin penting. Kalau misalnya kita bisa mencatatnya secara langsung, mungkin lebih baik dicatat aja, karena kita bisa aja lupa atau kita bisa aja nggak ngerti sama materinya, jadi kita catat dulu, baru nanti saat kita punya waktu untuk berbicara, kita bisa langsung melihat catatan dan menanyakan hal tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang cara mendengar secara efektif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.